Hai minasan, ohayo gozaimasu. Hamaren no romato desu. Di video kali ini kita akan belajar bab 12 bersumber dari Minna no Nihongo. Simak penjelasannya ya. Di bab 12 ini kita akan belajar 5 materi, yaitu pertama, lampau kata benda dan kata sifatna. Yang kedua, kalimat perbandingan. Yang ketiga, ruang lingkup. Yang keempat, menanyakan yang paling unggul atau tidak unggul. Yang kelima, menanyakan yang paling dalam suatu ruang lingkup. Oke, langsung saja kita bahas yang poin yang pertama, yakni lampau kata benda dan kata sifatna. Dalam bahasa Jepang, bentuk perubahan dari positif, positif lampau, negatif, negatif lampau, untuk kata benda dan kata sifatna selalu sama. Saya ulangi sekali lagi, bentuk perubahan dari positif, positif lampau, negatif, negatif lampau, untuk kata benda dan kata sifatna selalu sama. Bisa kita lihat di tabel berikut, apabila bentuk lampau positif dari kata benda itu deshita, maka kata sifatna pun deshita. Dan begitu seterusnya. Kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, gakko wa shizuka deshita. Gakko wa shizuka deshita. Meskipun artinya sekolahnya sunyi atau tenang, tetapi karena diakhiri dengan deshita, maka bisa dipastikan bahwa kalimat tersebut sudah terjadi atau lampau. Yang kedua, yasai wa tsukija arimasen deshita. Yasai wa tsukija arimasen deshita. Ini pun kalimat berbentuk negatif, tetapi lampau. Alias dulunya tidak suka sayuran, berbeda dengan masa kini yang telah menyukai sayuran. Yang perlu digarisbawahi adalah, meskipun tidak ada keterangan tambahan waktu, seperti kino, sengshu, dan lain-lain, tapi apabila diakhiri dengan bentuk lampau, maka dipastikan bahwa hal tersebut sudah terjadi atau lewat waktunya. Ya, itu untuk penjelasan poin pertama. Yang kedua, kita akan belajar kalimat perbandingan. Menyatakan bahwa A lebih unggulkah atau tidak unggulkah dibandingkan dengan si B. Kalimat perbandingan dirumuskan sebagai berikut. Perbandingan 1 wa, perbandingan 2 yori, kata sifat des. Perbandingan 1 wa, perbandingan 2 yori, kata sifat des. Bisa diartikan sebagai P1 lebih kata sifat dibandingkan atau daripada P2. P1 lebih kata sifat dibandingkan atau daripada P2. Kita lihat contoh pertama, ada Indonesia wa Nihon yori ookii desu. Indonesia wa Nihon yori ookii desu. Artinya, Indonesia lebih besar dibandingkan Jepang. Karena subjeknya adalah Indonesia, maka yang unggul dalam kalimat ini adalah Indonesia itu sendiri. Kenapa unggul? Karena oki, yang artinya besar. Lanjut, kalimat kedua ada manga wa webtoon yori tsumaranai desu. Manga wa webtoon yori tsumaranai desu. Artinya, manga lebih membosankan daripada webtoon. Subjeknya adalah manga. Maka bisa dipastikan bahwa manga lebih tidak unggul dalam kalimat ini, yaitu tsumaranai atau membosankan dibandingkan dengan webtoon. Webtoon saja sudah membosankan, apalagi manga, kasarnya seperti itu. Oke, lanjut poin ketiga, kita belajar ruang lingkup. Ruang lingkup yang dimaksud adalah dalam suatu wadah atau tempat atau komunitas, apa sih yang paling menonjol atau tidak menonjol di antara yang lain? Nah, untuk lebih lengkapnya,
Harap simak rumusnya ya. Ruang lingkup D kata benda ga ichibang kata sifat D. Ruang lingkup D kata benda ga ichibang kata sifat D. Memiliki arti di atau dalam ruang lingkup kata benda yang paling kata sifat. Menggambarkan bahwa dalam wadah atau tempat atau komunitas tersebut, kata benda itulah yang paling menonjol atau unggul, ataupun sebaliknya. Oke, kalimat pertama ada Kurasude Romeo Sangga Ichibang Hansamu desu. Kurasude Romeo Sangga Ichibang Hansamu desu. Artinya, di kelas saudara Romeo yang paling tampan. Di kelas saudara Romeo yang paling tampan. Bisa diartikan bahwa saudara Romeo yang paling tampan di antara yang lain di kelasnya. Itu. Oke, yang kedua ada Indonesia de Bariga Ichibang Gaikokujin ga Oi desu. Indonesia de Bariga Ichibang Gaikokujin ga Oi desu. Di Indonesia, Bali yang paling banyak orang asingnya. Maka bisa dipastikan bahwa tidak ada tempat lain selain Bali yang banyak orang asingnya. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke poin keempat. Kita akan belajar di antara dua pilihan, manakah yang paling baik ataupun yang paling buruk. Nah, dirumuskan sebagai P1 to P2 to dochira ga kata sifat desu ka? P1 to P2 to dochira ga kata sifat desu ka? P1 dan P2 manakah yang paling kata sifat? Partikel to harus dibubuhkan di setiap benda yang dibandingkannya ya. Jangan sampai lupa. Contoh kalimat pertama ada anime to manga to dochira ga omoshiroi desu ka? Anime to manga to dochira ga omoshiroi desu ka? Artinya, anime dan manga, manakah yang paling seru? Nah, yang kedua ada umi to yama to dochira ga kirai desu ka? Umi to yama to dochira ga kirai desu ka? Manakah yang paling tidak suka antara laut dan gunung? Apabila minasang mengartikan seperti contoh kalimat pertama, itu bisa-bisa saja ya. Kurang lebih pola kalimat ini utamanya untuk menanyakan di antara kedua pilihan mana yang lebih unggul atau tidak unggul sifatnya. Oke, sekarang kita coba belajar cara menjawab dari pertanyaan yang telah kita pelajari sebelumnya. Apabila minasang hanya memilih satu di antara yang lain, maka jawabannya yang kita pilih lalu partikel no. Hoga kata sifat D. Yang kita pilih no. Hoga kata sifat D. Kata sifatnya yang ditanyakan di pertanyaannya ya. Kebetulan di kalimat ini dipilih anime sebagai objek yang paling unggul di antara kedua pilihan. Maka jawabannya anime no hoga omoshiroi desu. Anime no hoga omoshiroi desu. Artinya anime yang paling seru. Anime yang paling seru. Apabila minasang tidak bisa memilih, malah merasa keduanya sama-sama saja, maka bisa menggunakan rumus dochiramo kata sifat D. Dochiramo kata sifat D. Artinya keduanya pun kata sifat. Keduanya pun kata sifat. Oleh karena itu, dochiramo kirai desu artinya keduanya pun tidak suka. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kalau tadi kan kita menanyakan yang paling di antara opsi dua pilihan kan. Nah, sekarang kita akan belajar dalam ruang lingkup, yakni opsinya
lebih besar lagi. Dirumuskan, ruang lingkup D, kata tanya ga ichiban kata sifat desu ka? Ruang lingkup D, kata tanya ga ichiban kata sifat desu ka? Kata tanyanya meliputi hal berikut ya. Artinya, kata tanya kah yang paling kata sifat di ruang lingkup? Kata tanya kah yang paling kata sifat di ruang lingkup? Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama ada Kurasu de dare ga ichiban kirei desu ka? Kurasu de dare ga ichiban kirei desu ka? Di kelas, siapakah yang paling cantik? Karena ruang lingkupnya adalah kelas, maka opsinya lebih banyak. Di antara banyak pilihan, siapakah yang paling cantik? Nah, lalu yang kedua ada Ichinen de itsu ga ichiban kirai desu ka? Ichinen de itsu ga ichiban kirai desu ka? Dalam 1 tahun, kapankah yang paling dibenci atau tidak suka? Oke, sekarang kita belajar untuk menjawab pertanyaan yang seperti yang kita baca sebelumnya, yang opsinya lebih banyak, yaitu seperti ini. Yang kita pilih, lalu ga ichiban kata sifat desu. Yang kita pilih, lalu ga ichiban kata sifat desu. Dan dalam pertanyaan sebelumnya, yang dipilih ialah saudara Juliet di kelasnya. Maka Juliet sangga ichiban kirai desu. Juliet sangga ichiban kirei desu. Menyatakan bahwa Juliet sang yang paling cantik di antara yang lain dari seisi kelasnya. Nah, lalu yang kedua ada Fuyu ga ichiban kirai desu. Fuyu ga ichiban kirai desu. Di antara beberapa pilihan, terpilihlah Fuyu atau musim dingin yang paling tidak disukai dibandingkan yang lainnya. Oke, Minasang, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di komen ya. Sayonara, arigatou gozaimasu.